Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggia Lestari dengan NIM 20320101029 dari program studi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia Gresik. Di video ini saya ingin memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan nomor 2, 4, 5, 7, dan 8. Nomor 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini dan berikan evaluasi apa kekurangan serta kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan di mana pemerintahan senantiasa mengizinkan setiap warga negara untuk terikat dan berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu negara. Demokrasi memiliki konsep untuk memberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada setiap warga negara. Menurut saya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia semakin lama semakin menurun. Salah satu contohnya yaitu pelaksanaan pemilu yang semakin lama semakin tidak demokratis. Contohnya, banyak para calon penjabat pemerintah yang melakukan segala cara seperti mengeluarkan banyak uang agar dapat memenangkan pemilu tersebut. Sehingga tidak jarang banyak anggota pemerintah yang hanya mengejar kekuasaannya. Ketika sudah terpilih, anggota pemerintah tersebut banyak yang menjadi orang yang tidak amanat, melakukan korupsi, dan yang lagi booming akhir-akhir ini yaitu ada beberapa anggota pemerintah yang tertangkap sedang tidur saat rapat. Selain itu, menurut saya saat ini apabila masyarakat memberikan aspirasi dan pendapatnya kepada pemerintah, seringkali suara mereka diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah akhirnya membuat keputusan sendiri tanpa mendengarkan aspirasi dan suara rakyat. Kelebihan demokrasi yaitu yang pertama, melindungi kepentingan rakyat, kedua, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, yang ketiga, membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik, yang keempat, pendidikan politik kepada rakyat. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, demokrasi adalah pemerintahan orang kaya, yang kedua, pemerintahan oleh orang yang tidak kompeten, dan yang ketiga, penyalahgunaan waktu dan dana publik. Nomor 4. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengetahui ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran kepada warga untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egois dengan mementingkan diri sendiri. Hal ini dapat diterapkan dengan memutuskan tetap berada di rumah, tidak berpergian, menghindari kerumunan, menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Yang kedua, menerapkan gotong royong saat masa pandemi ini. Gotong royong memiliki arti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah yang sudah membuat kebijakan-kebijakan seperti PSBB, PPKM, isolasi lokal, dan memberi baksos pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Apabila sekurang-kurangnya dua upaya tersebut dilakukan, maka ancaman pandemi COVID-19 akan segera pulih. Nomor 5. Jelaskan elemen-elemen penting Trigata dan Pancagatra dalam pelaksanaan ketahanan nasional. Kemudian, bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya.
Ketahanan nasional sangat berhubungan dengan kondisi kehidupan nasional secara keseluruhan. Ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai gambaran dari tata sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek yang meliputinya. Gambaran konsepsi ketahanan nasional yang menyangkut kondisi dinamis dari hubungan antar segala aspek yang mendukung kehidupan nasional, yaitu yang pertama, aspek yang berkaitan dengan alam yang bersifat statis meliputi aspek geografis, aspek kependudukan, dan aspek kekayaan alam yang disebut trigatra. Yang kedua, aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan yang disebut dengan pancagatra. Trigatra. Yang pertama, aspek geografis. Indonesia secara geografis berada pada posisi silang dunia, yaitu posisi silang antara benua Asia dan benua Australia, dan juga posisi silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, posisi ini membuat Indonesia sangat strategis baik dalam kepentingan mondial ataupun hubungan bertetangga, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh letak geografis menyebabkan Indonesia mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi yang berisi khusus dan berbeda, yaitu wawasan Nusantara dan ketahanan nasional yang menyangkut baik wilayah laut maupun wilayah dirgantara. Wilayah Indonesia tentu membutuhkan pengembangan konsep wawasan nasional dan ketahanan nasional yang menyeluruh dan utuh dalam mengelola keterbukaan wilayah berdasarkan corak dan sifat sebagai negara dengan laut luas yang ditaburi oleh pulau-pulau di atasnya. Yang kedua, aspek kependudukan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan terkait corak dan karakteristik kependudukan yang ada di Indonesia, yaitu dari segi komposisi penduduk yang meliputi yang pertama jumlah penduduk, kedua susunan penduduk, 3 tingkat pendidikan, 4 segi persebaran penduduk, 5 dari segi kualitas yang meliputi faktor fisik yaitu kesehatan, gizi, dan kebugaran, dan faktor non-fisik yaitu mentalitas dan intelektualitas. Yang ketiga, aspek kekayaan alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, diantaranya memiliki laut yang luas dengan pulau-pulau kecil di atasnya. Yang kedua, memiliki banyak macam rempah-rempah dan lain sebagainya. Kemudian pancagatra. Yang pertama, aspek ideologi. Ketahanan ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan fondasi ideologi Pancasila. Yang kedua, aspek politik. Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa yang didaratkan pada cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila dan dijiwai oleh semangat gotong royong. Yang keempat, aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai oleh kepribadian nasional yang secara prinsip terkandung dalam Pancasila yang mengandung kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang bersatu, cinta tanah air, dan berkualitas yang dapat memberikan respon secara kreatif terhadap budaya asing yang tidak sesuai cita-cita nasional kita. Yang kelima, aspek pertahanan dan keamanan. Ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan, keamanan negara yang dinamis, menyelenggarakan pembangunan, serta mempertahankan kedaulatan negara dengan menangkal segala bentuk ancaman. Gabungan antara Trigatra dan Pancagatra disebut Astragatra. Kemudian upaya dalam menghadapi globalisasi budaya yang pertama yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama apabila budaya tersebut berpengaruh positif. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli dari Indonesia.
Yang keempat, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas nilai-nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Nomor 7. Mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Kemudian jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena bukan hanya merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak juga kepada seluruh proses pembangunan. Kualitas pendidikannya rendah, kualitas bangunan yang menjadi rendah, mutu pendidikannya semakin jatuh, dan kemiskinan yang merajalela. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, hak asasi manusia, dan melawan kemanusiaan. Dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, yaitu fasilitas penunjang usaha tidak terbangun. Yang kedua, harga barang kian mahal. Yang ketiga, matinya etika sosial politik. Yang keempat, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Dan yang kelima, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Kemudian, adapun peran mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa diharapkan dapat menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang dimiliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Dengan kompetensi yang dimiliki, contoh peran mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi, yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjadi yang pertama, agen perubahan, yang kedua, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, yang ketiga, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan koruptif, dan yang keempat, mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Nomor 8. Pendidikan anti korupsi memegang peranan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun, banyak kalangan menilai bahwa pendidikan anti korupsi masih belum bisa menjawab harapan dari masyarakat untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Berikan pendapat saudara dengan menawarkan strategi pendidikan anti korupsi yang menurut Anda efektif. Strategi pendidikan anti korupsi yang efektif menurut saya, yang pertama, memberikan pengetahuan betapa pentingnya nilai-nilai anti korupsi yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan yang harus ditetapkan pada diri kita masing-masing. Yang kedua, saat menyampaikan terkait pendidikan anti korupsi bisa dengan memaparkan ilustrasi gambar yang dapat membangun kesadaran jiwa kita bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dapat memberikan kerugian untuk negara, masyarakat, dan masih banyak lagi. Selain itu, media lain yang dapat digunakan yaitu seperti tabel angka korupsi, video-video yang berhubungan dengan korupsi, studi pustaka tentang negara-negara maju yang hidup tanpa korupsi. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi bisa dilakukan sejak dini dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang mudah didapat dan dicerna oleh semua kalangan, sehingga akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik, serta membangun karakter teladan pada generasi muda agar tidak melakukan tindakan korupsi sejak dini. Yang keempat, pendidikan anti korupsi dapat melalui 3 jalur. Yang pertama, pendidikan di sekolah. Yang kedua, pendidikan di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, pendidikan di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di sekolah dapat dilaksanakan dalam 3 model atau 3 cara. Yang pertama, model terintegrasi dalam mata pelajaran. Yang kedua, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang ketiga, model pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa.
Baik, sekian video dari saya atas jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Apabila ada salah kata dan ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.